Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikam. Hikmah ke-1. Tanda bergantungnya seseorang pada amal ibadah. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rojai inda wujudiz zalal. Tanda bergantungnya seseorang pada amalan adalah menipisnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Syarah: apabila seseorang bergantung pada amal ibadah, maka harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah akan berkurang. Ketika tergelincir dalam suatu kemaksiatan, hikmah ini memperingatkan agar harapan kita untuk mendapatkan rahmat tidak bertambah besar ketika sedang mengerjakan amal ibadah, dan tidak mengecil ketika tergelincir dalam kemaksiatan. Yang dapat melaksanakan pesan dalam hikmah ini hanyalah orang-orang arif atau ahli marifat, karena seorang arif senantiasa melihat semua amalan perbuatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Surat As-Saffat ayat 96. Ketika membaca ayat di atas, orang arif memahami bahwa ia tidak membesarkan harapan mendapatkan rahmat dengan amal ibadah. Ia tidak melihat bahwa dirinya lah yang melakukan amal ibadah itu, dan harapan untuk mendapatkan rahmat Allah juga tidak mengecil ketika sedang tergelincir dalam jurang maksiat, karena ia tidak sedang berenang-renang dalam lautan ridho dan takdir Allah. Hatinya bisa berpegang teguh pada qada, ketetapan Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ia kehendaki, dan ia berhak apapun. Sesungguhnya ridho kepada qada Allah dan menyerahkan segala keinginan kepada keinginan Allah hukumnya wajib. Para ulama mengatakan, perbuatan dosa tidak menghalangi harapan seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah. Sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun dosa. Sementara para salikin, yaitu orang-orang yang baru menuju Allah, masih menggantungkan kesenangan mereka kepada amal soleh. Mereka masih merasa takut dan mengecilkan harapan ketika tergelincir dalam kemaksiatan dan kesalahan, karena mereka masih melihat bahwa maksiat itu berasal dari dirinya. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ia kehendaki, dan ia berhak melakukan apapun. Sesungguhnya ridho kepada qada Allah, menyerahkan semua keinginan kepada keinginan Allah hukumnya wajib. Para ulama mengatakan, perbuatan dosa tidak menghalangi harapan seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dosa. Sesungguhnya Allah menjadikan amal soleh sebagai sebab untuk menaikkan derajat seseorang hamba di surga. Sebaliknya, amalan buruk akan mengantarkannya kepada neraka jahanam. Allah berfirman,
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Adapun orang-orang yang bakhil, merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkannya jalan yang sukar. Al-Lail 5-10. Sesungguhnya pengarang mengawali kitabnya dengan hikmah yang sesuai dengan makam kaum arifin. Dan hal yang bisa dipetik dari hikmah ini untuk para salikin, orang yang belum mencapai ma'rifat, adalah anjuran untuk memperbanyak amal ibadah dan bergantung kepada sebab yang bisa mengantarkannya kepada Allah, dengan harapan agar para salikin nantinya menjadi bagus pada awalnya, karena awal yang bagus berakibat pada akhir yang bagus. Nasihat lainnya dari hikmah ini adalah dorongan bagi orang-orang yang baru berjalan menuju Allah untuk giat berusaha mendapatkan rahmat Allah dan tidak bergantung pada amal ibadah, tapi bergantung hanya kepada Allah. Dan yang harus menjadi perhatian kita dalam hikmah ini adalah tidak dimaksudkan untuk meninggalkan ibadah. Yang dianjurkan oleh pengarang adalah kita tidak boleh bergantung pada amalan, tetapi bergantung kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak memasukkan seseorang ke dalam surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, begitu pula dengan engkau, wahai Nabi. Nabi berkata, begitu juga dengan aku, kecuali Allah berkenan menurunkan rahmatnya. Para ulama telah menggabungkan hadis di atas dengan firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga Allah sebab amalan kalian. Kemudian masuklah kalian ke dalam surga Allah sebab amalan kalian. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa sesungguhnya suatu amalan tidak ada artinya kecuali amalan yang diterima, dan diterimanya suatu amalan itu murni karena rahmat dan fadl, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masuknya orang ke dalam surga itu murni rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya amal ibadah adalah sebab yang tampak, dan Allah hanya memberikan taufik kepada hambanya yang diridhoi. Semoga kita termasuk yang diridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.